Oke, sziasztok, hogy vagytok? Hogy vagy, Sziasztok. Santi? Hogy vagy? Watch. Gue tahu tuh katanya apa kabar kan ya? Aha, Baik Mas. baik. Tapi Yol, jawabnya apa ya? yol vagyok. Yo ya. Yo, Mhm. yo. Wangsa, hogy vagy? Yo, vagyok. Szuper, Alhamdulillah, yo vagyok. szuper. No, és minden oké? Oke. Oke. Minden oke? Pokoknya bilang oke aja kalau ada oke-nya ya. Ya, minden oke. Minden itu artinya semua. Oh, Oke, vagyok. Oke, vagyok. Nah, nggak usah. Jadi minden oke itu kita pakai jika kita ingin bertanya, oh semuanya baik-baik, apakah kamu baik? Seperti hojpot sebenarnya, cuma kita lebih menegaskan semuanya baik-baik saja kan? Kalau bahasa Indonesia ya. Jadi kita jawabnya ya, oui, itu bahasa Prancis. bahasa Prancis, sorry. Jadi kita jawabnya iya, igen, oke, minden oke. Oh, iya. Oke, mit csinálunk ma? Mit csinálunk ma? Kita Mhm. Cina lu nggak tahu. Bangsa tahu Cinalni? Enggak, Mas, enggak. Enggak. Melakukan. Oh, Oh, Cina kita sedang nih. melakukan apa? Iya betul. Kita melakukan apa hari ini? Oh, tanun. Tanulog. Tanulung. Tanulog. Mojor. Mojorol tanulung. Ya, benar. Mojoro tanulung. Iya, benar. Super. Oke. Aku mau flashback sebentar yang kemarin ya. Kalau nggak salah, Yunisa sudah kirim PR, tidak sempat mengerjakan PR, saya sudah koreksi, dan hasilnya sangat bagus, hanya sedikit yang perlu dikoreksi. Terus, kalau nggak salah, Santi kamu juga kirim ya? Iya, udah. Nah, bagus juga hasilnya. Aku bangga, seneng setidaknya. Mas itu minta tolong gitu juga. Dari sesibuk kalian masih masih ada waktu untuk mengerjakan pelajaran yang sebenarnya nggak wajib buat kalian. Tapi bagus. Aku coba kembali lagi yang kemarin ke PR-nya ya. Nah, kemarin kan PR-nya kan ini kan ya, mengkonjugasikan 3 kata kerja. Match itu artinya, ada yang tahu? Masih ingat nanti? Kalau saya jujur ini masih bingung kemarin Mas soalnya. Sebenarnya. Oke. Ya. Pergi. Pergi benar. Pergi benar. Terus var. Menunggu. Bagus. Waiting, yes. Care atau care nih? Berikan. Gimana? Berikan. Bertanya. Kebalik. Bukan memberikan, tapi bertanya. Bukan. Meminta. Oh iya. Bertanya itu care des nih. Nah, jadi aku juga dari PR yang aku terima memang kebanyakan memang agak masih bingung ya dengan konsep konjugasi. Tapi secara umum konjugasi adalah menambahkan akhiran atau suku kata baru kepada kata kerja. Jadi kata kerja itu mendapat berubah akhirannya berdasarkan syarat-syarat yang ada. Kalau dalam bahasa Hungaria berdasarkan subjeknya apa, terus objeknya bagaimana, terus skala waktu bagaimana, terus kategori kata kerjanya kategori yang mana 1, 2, 3 atau 4. Jadi tergantung dari 4 itu kalau kita berbicara tentang konjugasi
kata kerja dalam bahasa Hongaria. Dalam bahasa lain juga ada, contohnya kalau bahasa Inggris mah gampang ya, konjugasinya hanya untuk huruf dan hanya untuk subjek orang pertama, atau subjek tunggal orang ketiga. Dia, contohnya she asks, ada akhiran es. Nah, akhiran es itu adalah konjugasinya. Kalau dalam bahasa Prancis banyak juga. Jadi konjugasi secara general adalah akhiran atau perubahan kata kerja yang diakibatkan karena beberapa hal. Ya, seperti yang aku bilang tadi, ada subjeknya apa, objeknya apa, kala waktunya apa, jenis kata kerjanya apa, dan semuanya itu tergantung dari jenis bahasa. Sampai di sini ngerti ya apa arti konjugasi, apa maksud konjugasi? Igen. Gimana, Ongso? Igen. Oke, super, oke. Oke, kenapa saya tekankan kita belajar konjugasi sekarang dari awal? Karena dengan mengetahui konjugasi, kita lebih cepat bisa mengungkapkan apa yang kita inginkan dalam bahasa Hongaria. Ada juga model yang mereka mengajarkan ekspresi atau ungkapan-ungkapan yang umum atau yang umum diucapkan dalam bahasa sehari-hari itu juga bagus, tapi karena ini kelasnya kelas online, saya lebih menekankan ke konjugasi untuk waktu skala sekarang atau present tense, agar kalian bisa membuat kalimat semau kalian. Oke, jadi yang kemarin PR-nya tiga kata kerja ini, karena satu, kata kerja match itu termasuk kata kerja yang irregular atau tidak standar, bisa dibilang nggak umum. Jadi konjugasinya itu nggak benar-benar nggak terumuskan, bolak-balik gitu ya. Terus var sama Kate, dan kedua-duanya pakai definite dan indefinite, karena itu juga sama, kita sering memakai dua kata kerja ini, dan dua-duanya bisa dikonjugasikan ke dua jenis objek definite atau objek yang pasti, sama objek indefinite atau objek yang tidak pasti. Oke, kita lihat solusinya ya. Nanti solusinya kalau ada yang nanti aku kirim juga, aku masukin juga ke file PowerPoint yang untuk malam ini. Oke, jadi kalau bisa lihat di sini konjugasi untuk match itu kita memakai konjugasi yang indefinite. Kenapa? Karena kata kerja pergi nggak mungkin diikuti objek kan. Saya pergi kemana? Nggak ada objeknya. Objeknya kan saya pergi apel, nggak mungkin kan. Saya makan apel kan. Apelnya itu sih objeknya. Jadi kalau kata kerja pergi kan nggak mungkin ada objeknya kan, nggak mungkin diikuti objek. Ya, jadi di sini kita memakai konjugasi untuk kata kerja yang berbentuk yang tidak mempunyai objek atau indefinite. Untuk var ada dua, dan ini var ini masuk ke kategori kata kerja kelompok pertama atau grup pertama. Jadi kita pakai rumus konjugasi untuk grup pertama. Sama dengan care. Oke, jadi sekarang kalau kita kalian lihat, aku amati kemarin itu kebanyakan mereka yang kirim PR itu kelupaan aksen. Contohnya GT untuk kata kerja var itu bukan var iatok tapi var iotok. Jadi aksen A ini yang ketinggalan, sama dengan yang untuk mereka variak. Aksennya nggak ada. Jadi soalnya kalau ditulis sih kadang kita bisa mengerti, tapi kalau diucapkan kita bisa disalah mengertikan gitu kan. Karena kalau kita bilang variok itu ada A pakai aksen, R terus Y
terus A tanpa aksen, terus K itu kita ucapkan waryok. Waryok itu sebenarnya adalah bentuk kata kerja untuk subjeknya saya, tapi itu untuk bentuk kata atau kata kerja perintah. Jadi kalau kita pengucapannya keliru, orang bisa salah mengerti. Jadi bariak itu artinya mereka menunggunya atau mereka menunggu sesuatu yang pasti. Ya. Jadi kalau kita bilangnya bariok yang tanpa aksen, itu berarti apakah aku harus menunggu? Jadi memang pengucapannya harus benar dan penulisannya harus benar. Jadi biar pengucapannya tidak agar orang tidak salah mengerti. Terus yang lain sih yang match ya, karena match kan menjebakan karena dari subjek in, te, un sama mi itu masih pokok suku kata, bukan pokok, ya bisa dibilang suku kata ya. Pokok suku katanya itu match. Tapi begitu nyampe ti atau kalian, atau mereka menjadi mentek kan. Ini juga memang kesalahan umum, saya dulu juga begitu. Jadi bukan match tag tapi mentek. Nah ini dibilang kata kerja yang irregular. Oke, aku coba mau ulang lagi tentang konjugasi ya. Sebenarnya konjugasi memang harus dilatih karena dengan makin banyak latihan kita akan makin terbiasa menggunakannya. Oke. Hosni. Osmi, bagus Osmi. Itu apa? Oke. Kita Hosni makan kalau nggak salah. Masak. Sorry, aku dengernya Osmi. Hosni. Hosni. Hosni itu memasak, benar. Ayo tuh udah ditulis nih. Oke, atau mau balik lagi ke aku udah coba potong di sini ya. Apa namanya? Rumus konjugasinya ya. Aku udah potong di sini. Jadi kalau mau kita bisa flashback ke belakang lagi, melihat ke belakang lagi rumus konjugasinya. Oke. Nah, di sini kan ya. Oke, kita coba lihat lagi dari rumus konjugasi. Jadi yang ada di depan kalian ini adalah akhiran-akhiran yang harus kalian tambahkan ke kata kerja dasar atau infinitif pada jika kalian akan membuat kalimat. Dan kalian harus sesuaikan objeknya itu siapa, objeknya itu saya atau in, T atau kamu, itu dia, itu Anda, atau me itu kami, atau T itu kalian, atau itu mereka, atau itu Anda sekalian. Jadi kalian harus hafalkan akhiran-akhiran ini dari yang pertama S, os, S, dan lain-lain harus kalian hafalkan agar kalian bisa mengkonjugasikan, memberikan akhiran yang benar ketika kalian ingin membuat kata kerja yang tepat sesuai dengan subjeknya, sesuai dengan objeknya, sesuai dengan kala waktunya, dan sesuai dengan kategori dari kata kerjanya. Jadi kategori kata kerja sendiri ada 4, kan di sini ada 1. Kategori yang pertama itu yang reguler. Sobayus itu artinya reguler. Yang kedua itu kata kerja yang berakhiran dengan huruf S, sama Z. Terus yang grup ketiga yaitu grup kata kerja IKES. IKES atau kenapa dibilang IKES? Karena bentuk dasar dari kata kerjanya itu berakhiran IK. Jadi kalian harus hafalkan ini semua, atau umpamanya hafalkan yang susah, kalau latihan-latihan nanti secara otomatis akan tertanam di kepala. Oke, aku pakai yang ini. Kesannya banyak, tapi kalau kalian hafal yang ini, yang pertama ini, nanti akan membantu kalian ke konjugasi-konjugasi kala berikutnya.
seperti waktu lampau, waktu yang kondisional, karena pada dasarnya kita akan memakai akhiran-akhiran yang mirip, hampir mirip semuanya, hanya saja ada tambahan huruf lagi di depannya atau ada 2 huruf lagi di depannya, tapi akhiran-akhirannya semuanya hampir mirip. Oke, ini untuk konjugasi yang objeknya olonyi. Olonyi itu indefinite ya. Oke, jadi pada dasarnya kalian harus hafalkan ini, atau kalau enggak kalian print di kertas pas kalau kalian latihan, kalian mau menengok akhirannya yang mana sih ini. Kalau untuk T itu terus ini kata kerjanya masuk kategori kata kerja grup keberapa sih? Grup ke-1, 2 atau 3? Oh, ternyata grup kedua. Oh, berarti aku harus pakai akhiran yang ini. Oh, ini masuk akhir. Oh, ini mah kata kerja yang masuk kategori 1 yang regular gitu kan. Yang reguler berarti pakai akhiran yang ini. Jadi kita tinggal nyari tahu subjeknya yang mana. Subjeknya saya, kamu, dia, Anda, atau yang lainnya. Terus kita sesuaikan, kita pilih. Oke. Terus jadi kan ada 3 nih kan. Ada 3, kadang ada 4 kan. Kita ada 2 gitu kan. Yang mana yang kita pilih? Ya. Ini kan yang antara Magas atau Mei tadi. Betul tadi. Cuman yang itu agak bingung kan, Mas. Mau diajarin lagi. Oke. Agak. Oke, jadi di sini kan kita bisa lihat kan, contohnya untuk N ya, N grup pertama. N grup pertama itu akhirnya OK, EK, sama EK. Ya kan? Terus pertanyaannya selanjutnya adalah, kita memilih yang mana ini? Kalau umpamanya kata kerjanya var, menunggu, V-A-R. Pasti barok tuh, soalnya barek aneh. Tapi baroknya tuh antara barok atau baruk yang itu. Nah, oke. Gitu kan? Pertanyaannya itu kan? Oke. Kita coba balik ke jenis bunyi ya. Jenis bunyi huruf vokal dalam bahasa Hongaria. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa huruf vokal itu ada 2 kategori kan. Dari penulisannya, dari pengucapannya. Di sini kita konsentrasi dari pengucapannya saja. Ya. Jadi dari pengucapannya ada 2 macam huruf vokal. Mogos atau tinggi, me atau dalam atau bisa dibilang berat juga. Jadi kita hafalkan 2 jenis huruf vokal ini. Huruf vokal yang mogos itu kan E, I, E, U. Itu huruf yang tinggi ya. Jadi kalau umpamanya satu kata kerja ada huruf vokal yang masuk kategori mogos ini, kemungkinan besar akhiran konjugasinya kita pilih yang punya huruf vokal mogos juga. Oke. Terus kalau yang me sama. Oh gitu. Kalau umpamanya dalam satu kata kerja huruf vokalnya itu masuk kategori huruf yang me atau dalam atau berat, kemungkinan besar akhiran konjugasi yang kita pilih adalah akhiran yang mengandung huruf vokal yang me juga, yang berat juga. Jadi, tapi kadang kita akan ketemu 2 kan. Ada huruf vokal yang ternyata ada dari mogos, ada dari me. Nah, itu kita yang harus melatih lagi harmonisasi bunyi huruf vokal dalam bahasa Hongaria. Lama-kelamaan nanti kita akan terbiasa. Oh, pilih yang mana gitu kan. Apa-apanya memang sulit, tapi kalau kita ketemu dengan huruf yang ada 2 huruf vokal, kalian bisa tanya, ini pakai yang mana nih? Aku nggak yakin. Kalian bisa tanya ke orang Hongaria, atau bisa tanya ke aku. Terus nanti lama-lama kalau kalian sering ketemu kata kerja yang punya 2 jenis huruf vokal, lama-lama akan terekam dalam kepala secara otomatis. Berarti kalau ada 2 huruf vokal ini kita pakai yang ini nih.
Dan kadang tergantung juga huruf vokal yang pertama itu yang mogos atau yang me. Itu juga kadang mempengaruhi pemilihan akhiran konjugasi. Jadi ini dua jenis huruf vokal ini kita perlu hafalkan. Oke, sampai di sini jelas nanti Wongso? Ya lumayan Mas, insya Allah. Jelas, jelas. Jelas ya. Jadi kalian hafalkan dua jenis pengkategorian atau pengelompokan huruf vokal berdasarkan pengucapannya ini. Karena ini akan membantu kalian memilih akhiran konjugasi yang mana. Oke. Kita balik lagi ya. Oke. Jadi kita tadi lihat di sini kan, dan var itu kan kata hurufnya kan huruf vokalnya huruf A kan. Ya. Oke, berarti kita harus memakai akhiran. Kalau saya berarti barok. Yang pertama ya, oka ya. Oke. Kalau mej, saya pergi. Huruf vokalnya huruf E. Jadi kita pakai akhiran, kalau saya pergi. Mej itu cuma satu kan? Mejek. Bagus. Oke, sekarang kalau kita nyoba kita atau kami pergi atau kita pergi. Huruf E ya, huruf E. Jadi kita pergi menjadi pakai yang U biasa atau U pakai titik 2? Kalian masih ingat nggak? Yang U biasa. U biasa, yakin? Biasa, ya. Oh, kita lihat ya, kita balik lagi ke pengelompokan. Aduh, iya benar nih. Nah, oke. Tadi kalau E itu masuk ke kategori mogos ya. Mogos. Berarti kita U-nya pakai U yang titik 2. Oh, dan. Ya. Meji. Kan? Oke, kita coba. Kalau mamanya kami menunggu. Kita lihat lagi ya. Menunggu, wait, bar. Kami menunggu. Barung. Pakai U yang mana? U atau yang U? Mei. Yang nggak pakai titik. U yang Mei. Oke. Ya. Wongso, setuju atau tidak? Barung. U yang tidak titik 2 ya? U yang tidak atau U yang? U yang tidak titik 2. Oke, kita lihat ya. Barung. Ya, benar. Kan dari huruf A itu ke satu kategori dengan huruf U tanpa titik ya. Oke. Kita coba sekarang kalau subjeknya kalian, oke? Kalian titik. Kalian menunggu. Berarti Bartok. Oh, yang mana? Yang nggak pakai titik. Tidak. Yang nggak pakai titik 2. Nggak pakai titik. Oke, Yang kita lihat ya. Ya, bagus. Bisa. Oke, sekarang kalau mereka menunggu. Mereka ya. Mereka yang paling bawah ya, akhir. Iya, mereka Barnok, bagus. Kita nggak perlu ya, karena huruf A nggak mungkin ketemu huruf E, itu pasti ya. Jadi Barnok. Oke, kalau kita sekarang pakai meminta. Kerni. Kami meminta. Oh, kami. Sorry. Kerung, tapi pakai titik 2. Oke, soalnya E itu cuma ada di Mogos. Bagus. Bangsa setuju atau enggak? Setuju. Jadi kerung U-nya titik 2. Kita lihat ya. Bagus. Terakhir. Mereka menunggu. Mereka meminta. Mereka mereka
Mereka Kernek. ya. Oh, mereka. Kernek. Kernek. Bukan Eh? kalau Kernek. tanpa coret itu kita ngomongnya bukan tapi Kernek. 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 Kernek, Kernek. bagus. Bagus. Jadi kernek ya, bukan kernok. Oke, kernek. Yes. Oke. Jadi sampai di sini kalian jelas ya kenapa kalian harus tahu kategori atau jenis kelompok huruf vokal, karena akan menentukan kalian milih yang mana ini kan. Akhirnya pakai yang Mas, tidak lupa ini. Mas. Ti itu apa Mas? Ti. Ti kalian. Berarti kalian, kalau Itu mereka. Kalian sama mereka bedanya apa? Kan beda. Kalau kalian itu kan Ada itunya. Yang kedua. Oh iya, ketiga. Ya kan? Orang kedua plural. Betul. Masalahnya kalau dalam bahasa Inggris sama, tapi kalau bahasa Indonesia sebenarnya tidak. Bagusnya di situ. Ya, kita ini mirip bahasa Indonesia. Mirip kan? Iya. Iya. Kita juga punya Anda sekalian. Iya. Mirip sekali kita. Mirip sekali. Terus kalau enek, artinya tahu Santi? Enek. Yang apa gitu tadi? Yang enggak. Wongso bisa bantu? Ya, mereka sekalian. Iya. Anda sekalian deh tadi. Anda sekalian, bukan mereka sekalian ya. Anda sekalian. Oke, jadi en itu Anda. Ini ya. En ini Anda. Ada O coret 2 itu dia. Jadi bedakan pengucapannya ya. Itu dia. En itu Anda. Terus sebenarnya jadi bisa pakai en, bisa pakai t ya. T yang mana? T yang kamu. Kamu sama Anda sama. Oh, beda. Iya, sebenarnya bedanya itu satu bentuknya, satu itu kamu, yang lainnya itu Anda. Di sini kenapa dibagi dua? Mereka seperti dalam bahasa Indonesia juga, karena kalau kita ingin berbicara sopan, kita harus menggunakan si en ini. Oke. Jadi kita dengan kita mengkonjugasikan kata kerja dengan dengan en, berarti secara otomatis orang yang kita ajak berbicara tahu, berarti dia berbicara tentang orang pertama yang sopan, en. Terus kalau mamanya kita bilang contohnya var ya, menunggu ya. Kalau kita bilang kamu sedang menunggu, kan? Kamu sedang menunggu, berarti itu was valakit. Valakit itu seseorang ya. Kamu sedang menunggu seseorang, was valakit. Ini ya, was akhirnya s, var akhirnya s. Was valakit, kamu menunggu seseorang. Nah, kalau kita ingin mengganti subjeknya, mungkin orang yang di depan kita itu bukan teman kita, tapi mungkin guru kita, atau mungkin ayahnya atau ibunya teman kita. Nggak mungkin kan kita bilang kamu, kan kita bilang Anda, kan? Oh, ya. Nah, kan? Jadinya kalau kita ketemu orang yang kita anggap sopan, apa kita berpikir bahwa kita harus berbicara dengan sopan, maka kita harus menggunakan en atau Anda. Jadi bukan vars valakit, tapi var valakit. Dan biasanya untuk kata kerja, untuk subjek en atau Anda, itu en-nya harus diucapkan. En var valakit. Anda menunggu seseorang. Jadi untuk en, kalau untuk subjek in, te, mi, ti, ek, itu kita biasanya memang seharusnya kita hilangkan. Karena, kenapa? Karena dengan penambahan konjugasi, kita bisa menebak, kan? Ini kita berbicara tentang subjek yang mana ini, kan? Kita bisa tahu, gitu kan, tanpa kita menyebutkan siapa si subjek. Tapi untuk subjek en, Anda, dan subjek enek, itu kita disarankan mengucapkan jadi en var valakit. Anda menunggu seseorang, atau kalau orangnya banyak gitu ya, Anda sekalian kalau dalam bahasa Indonesia, enek
Barnok balaki. Anda sekalian menunggu seseorang. Nah, jadi untuk en sama enuk disarankan kita ucapkan. Dan kenapa dia dan en itu masuk satu baris dalam rumus konjugasi? Karena konjugasinya sama. Untuk sama en konjugasinya sama, untuk sama enuk konjugasinya sama. Jadi kalau bisa diartikan bahwa kenapa disamakan konjugasinya Anda dengan dia, terus Anda sekalian dengan mereka, karena sebenarnya kita ingin menjaga jarak kan antara orang yang kita ajak omong. Saya dan kamu jaraknya dekat kan, pertemanan. Saya dan Anda jaraknya jauh. Seperti kita menjaga jarak gitu kan, kalau dalam bahasa kan, kalau kita address secara sopan seseorang, pasti kita ada semacam menjaga jarak itu. Nah, karena itulah mungkin Anda ini dianggap seperti orang ketiga gitu, dan jauh kan, orang kedua kan di depan kita, orang ketiga kan nggak agak jauh. Jadi mungkin itu kenapa Anda dan Anda sekalian masuk ke kategori orang ketiga. Jadi itu. Sampai di sini ada pertanyaan, Santi itu Wongso? Oke, Mas. Belum. Cukup jelas, Mas. Jelas. Cukup jelas ya. Yang penting di sini kalian hafalkan, terus kalian, kalau kalian ketemu kata kerja, kalian analisa, itu masuk kategori yang mana, terus kata kerja, subjeknya siapa, objeknya yang bagaimana. Objeknya hanya ada dua. Olonyi itu indefinite, atau tarjos, atau definite. Jadi patokannya sekarang 3 itu aja. Untuk jenis skala waktunya, di present tense, past tense, kita sekarang belajar present tense dulu. Kita kuasai present tense, baru nanti kita beralih ke past tense. Oke. Terus ini masuk ke kategori yang keempat ya. Kategori kata kerja yang keempat. Dibagi 3 secara general. Tapi sebenarnya kata kerja ini sebagian besar masuk ke kategori 1, 2, dan 3. Masuk kategori 2 dan 3. Jadi banyak kata kerja yang masuk kategori 4, sebenarnya secara konjugasi, mereka masuk ke kategori 2 atau 3. Di sini dibikin kategori 4 karena mereka ini adalah irregular, nggak umum. Konjugasinya nggak umum. Jadi disarankan, sayang sekali, harus dihafalkan konjugasinya. Kita menghafalkan. Oke. Jadi yang grup ini, kalau bisa kita hafalkan. Kalau umpamanya kata yoni atau datang, itu konjugasinya bagaimana kalau saya datang? Kan in, yevel. Untuk kamu, teh yos. Dia datang, yun. Jadi Mas, ini dihafalin ya, Mas? Iya, ini sayang sekali. Ini semua harus dihafalin karena ini irregular. Karena kita nggak bisa, kita bisa menebak-nebak, tapi selalu ada pengecualian. Jadi lebih baik daripada kita membuang waktu mencari rumus, kita mulai menghafalin. Oke. Ini tadi untuk yang kata kerja yang indefinite, ya, kata kerja yang objeknya tidak pasti. Sekarang kita masuk ke kata kerja yang objeknya pasti, atau tarjos, atau definite. Lagi-lagi kata kerja dibagi menjadi 4. Sebenarnya kita konsentrasi aja sama yang 1, 2, 3 ya. Untuk grup yang pertama, itu yang umum, atau yang beraturan. Grup yang kedua, itu yang berakhiran dengan huruf S, sama Z. Ingat kan kalau Z itu kita bacanya bukan SZ. Itu tapi satu huruf kalau dalam bahasa Hungaria, itu satu huruf. SZ itu S. Pengucapannya sama dengan huruf S bahasa Indonesia. Terus yang kategori ketiga yaitu kategori yang berakhiran dengan huruf ik. Jadinya kita bilang huruf kata kerja ikes.
Oke. Kenapa kita belajar akhiran konjugasi ini? Karena ini berbeda dengan konjugasi untuk yang kita pelajari barusan. Ini konjugasi jika objeknya adalah objek yang pasti atau definite. Berbeda dengan yang tadi kan, kalau contohnya kalau saya in, kalau objeknya definite atau objeknya pasti, akhirnya om and masih ingat nggak kalau yang objeknya indefinite atau tidak pasti, akhirannya apa tadi? Iya kan? Nah, jadi kalian ini sayang sekali, kalian juga harus hafalkan akhiran-akhiran konjugasi ini. Oke, tapi secara garis besar, kalau gimana kalian memilih yang mana, yang om atau n atau en, sama rumusnya, kita lihat komposisi huruf vokal dalam kata kerjanya. Apakah masuk ke mogos atau masuk ke me. Contohnya kalau saya bilang, saya menunggu Santi. Gimana kalimatnya? Saya menunggu Santi. Warom Santi. Santi. Ya kan? Bedanya karena Santi itu adalah objek yang pasti. Namanya Santi. Ya, Santi berarti objek pasti, kan? Itu kita pakai ini. Kalau aku bilang warok balakit, saya menunggu seseorang itu kan tidak pasti, kan? Kita nggak tahu siapa ini seseorang itu. Makanya dia masuk kategori yang indefinite, dan kita harus memakai akhirannya oka. Jadi secara langsung orang yang kita ajak ngomong, ketika aku bilang warok balakit, mereka tahu, oh dia menunggu seseorang. Nah, akhiran oka itu untuk objek yang tidak pasti atau indefinite. Warum Santi? Berarti, oh iya, karena Santi itu objek yang pasti, ya berarti akhirannya om. Nggak pakai a di antara itu, Mas? Ya. Kalau a itu artikel ya, itu a itu untuk artikel, itu untuk kata benda. Kalau orang itu kita tidak pakai. Gitu. Kita akan juga membicarakan tentang artikel atau kata sandang a atau all di kelas berikutnya. Udah ada di slide, tapi nggak tahu kapan kita bisa nyampe ke sana. Oke, siap. Siap. Oke, jadi sampai di sini ngerti ya apa perbedaannya konjugasi yang indefinite sama yang konjugasi yang indefinite? Insya Allah. Ya. Kalian hanya harus tahu saja, kalian harus memilih yang mana. Tapi udah aku kasih tahu rumusnya tadi. Perhatikan kategori huruf vokalnya. Mogos atau me. Oke. Kita terusin. Oke, sekarang kita latihan. Coba sekarang di hadapan kalian sudah melihat satu kata kerja baru, yaitu apa, Santi? Husni. Oke, jadi coba Santi, kamu bisa nggak? Kamu coba yang definite ya. Bismillah. Ini di samping kanan sudah aku kasih lihat apa namanya? Oke, siap. Akhiran-akhirnya kalian bisa milih. Terus ada juga kategori huruf vokalnya sudah aku lampirkan di halaman, semoga membantu. Oke, untuk first yang definite. Fozom. Yang pakai titik 2. Bagus. Terus kamu Fozod yang pakai titik 2. Dia atau Anda yang definite ya. Poza yang SA. Kenapa? Coba kamu lihat kategori huruf vokalnya.
Oke. O coret 2 itu masuk kategori mogos atau me. Mogos. Berarti kita harus pakai akhiran Oh, first. nggak tahu, Mas. Hmm? Ini yang ketiga kan? Ah, On. Pakai akhiran yang mogos juga. Oh, masa jadi Fauzi? ya Fauzi? Fauzi. Benar. Oh, gitu. Fauzi. Iya. Terus Aneh ya. kenapa nggak yang tiga lainnya? Alasannya apa? Maksudnya Kenapa nggak SA, SZA, atau ZA? kembali lagi ke Oh, komposisi huruf karena dia itu vokalnya. Mei. Ah, Oh, gitu. huruf A, huruf O itu me, dan dalam kata kerja first itu huruf vokalnya O coret 2. Oh, oke. Oh, sip. Ya kan? Oke, kita lanjutkan. Ya. Kami. Mi, Vesuk yang SU.2, Kak. Ya, yang mana? Kak ada 4 kan? Ya, yang kedua. Yang kedua. Yang ada titik 2, tapi yang pakai S. Oke. Kenapa? Soalnya udah Z. Masa Z lagi? Nggak tahu. Sebenarnya, oke. Jadi justru Z itu kita harus ulangi. Oh, Aneh jadi ya? Z-nya 2 kali atau Z-nya jadi 1 aja? Z-nya 2 kali. Oh, gitu. Oke, Mas. Dari Versuch ya, yang terakhir. Oke. Sekarang kalian atau T. T, Verzatok. Salah. Sebentar. Oke. Bentar ya. Verzitek. Verzitek, bagus Ya. kan? Oke. Yang terakhir, mereka. Sebentar ya Mas, nggak kelihatan itu. Verzik. Bagus. Nah, sekarang udah mengenal kan? Ya, lumayan. Udah paham kan? Oke, nanti kita lihat jawabannya. Oke, sebelum melanjutkan ke Wongso, aku mau nyapa Mas Sandi, selamat datang ya. Sindu dia. Dia di Poland, Mas. Oh, di Hai, Poland. Sindu. Halo. Selamat datang. Halo, sorry Mas. Baru pulang. Nggak apa-apa. Nanti kita juga tadi ada sedikit pengulangan, tapi nggak apa-apa. Nanti saya coba masukkan ke YouTube ya, kalau sudah jadi. Oke, jadi bisa ikuti dari awal lagi. Oke, kita ke Wongso. Coba yang indefinite untuk kata kerja first. Saya, enforce. Bagus. Teh. Tefozel. Bagus. Evos. Benar, nggak berubah. Oke. Kalian Oke. Mi Fozeng. Yang titik 2. Oke. Kalian atau Tivostok. Yang titik 2. Bagus. Mas, nanya, itu pakai Vozotok atau Vostok? Vostok. Ya, aku udah ada slide setelah latihan ini, kapan kita menambahkan tambahan vokal. Aku udah nemu rumus secara general, tapi tetap ya, bahasa Hungaria ada pengecualian. Oke. Oke, nanti kita latih. Terus selanjutnya ya, kita lanjutkan. Mereka was neck. First neck, yang biasa ya. First neck, bagus. Nah, gimana Wongso? Sudah sedikit nyantol logikanya? Nyantol banget ya? Yes. Oke, ini jawabannya. Benar semua kalian. Bagus. Terlanjut. Kita berlatih lagi ya. Oke, sekarang Keresh. Sekarang aku mau coba Santi yang Keresh yang indefinite ya. Oh ya. Yang kolom ketiga. Saya. Kolom ketiga.
Ya, Oh iya. Keres. keres artinya mencari ya. Oke. Keresek. Pakai yang titik 2 O-nya, OK-nya. Oh, bagus. Kedua, kamu Tevo teh? Kerese. Yang pakai titik 2 juga. Kerese. Kenapa harus pakai Keresol maksudnya. Kenapa carousel? Ya karena magas. Bagus. Tapi di situ ada AL. Keresel. Oh, keresel. Oh, iya. Jadi kalau umpamanya ada komposisi vokalnya itu E, Tunggu Mas, hanya berarti yang E-nya. pertama tadi keresek dong? Sebentar, tadi kamu bilangnya kamu bilangnya kereso. Oh sorry, Iya, salah. aku dengarnya yang pertama itu keresek. Oh ya, keresek. Oke. Keresel. Ya benar. Oke. Terus keres. Keresung yang pakai titik 2. Bagus. Ti kerestek. Kerestek. Bagus. Hampir kepleset, nggak apa-apa. Mereka. Nah, yang ini keresnek. Bagus. Sip. Oke. Sekarang Wongso coba yang definite ya. Oke. En keresem. Te kereset. Keresi. Bagus. Mi kereset. yang mana? Yang titik 2 S. Kereset. Keresuk. Jadi double S ya, S-nya double dan itu pengucapannya double. Keresuk. 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 Kemudian ti keresitek. Kemudian keresik. Bagus. Nyantol ya. Kita lihat jawabannya. Bagus Terima semua. kasih Mas atas penjelasan yang lumayan. Sangat membantu. Sebenarnya nih grup ini kata kerja ICASH, grup 3, tetapi dia masuk ke kategori 4 karena irregular. Karena nggak seragam ya, semrawut. Dan konjugasinya mirip dengan ini, tapi ada pengecualiannya. Sama mirip, tapi ada pengecualiannya. Oke? Dan ini konjugasinya itu aneh. Dan ini sebenarnya kalau yang irregular atau enggak seragam, sebenarnya seperti yang aku bilang tadi, kita harus hafalkan. Hafalkan. Tapi sebenarnya ada sedikit bantuan, yaitu kalau untuk kata kerja esik, itu dalam konjugasi definitnya, kita pakai konjugasi definit yang grup kata kerja nomor 2. Tapi kalau indefinite-nya, kita pakai konjugasi grup ketiga atau ICASH. Kenapa? Wallahu alam. Hanya Tuhan yang tahu. Oke, tapi jadi sebenarnya tidak ada rumus, tapi aku coba-coba dulu kan mencari-cari gimana sih ini caranya biar aku bisa menghafal atau ketemu kata kerja yang mirip kayak gini, gimana aku bisa lebih tahu kapan gimana ke rumus yang mana harus aku pakai, dan ini membantu sekali, tapi tetap ada pengecualian ya. Oke, sekarang kita mulai. Mas Indra mau nyoba atau mau mendengarkan dulu teman-teman yang lain? Setelah kata ini, Mas. Gimana? Setelah kata yang ini. Oke. Oke. Saya sambil makan dulu soalnya. Oh ya, monggo. Yoit Majud ya. Yoit Majud, selamat makan. Oke, Santi mau nyoba? Kamu? Ya boleh Mas. Coba gantian aku indefinite. Oke. Indefinite hati-hati ya, pakai konjugasi ICASH ya. Iya. Oke. Enom. Yang ada titik 2. Oke, tapi sekarang kita berhenti dulu ya. Ini irregular kan? Irregular, sayang sekali kita belum memakai kata dasar any. Nanti kita belakangan.
Oh, Mm-mm. oke. Ini tetap kita harus hafal kata dasarnya apa, karena ini akan berpengaruh ke konjugasi bentuk lain. Oh iya. Tapi Berarti ezom yang ada titik duanya. kenapa ezom? Kenapa kita Oh, nggak milih kenapa huruf nggak E? ezem ya? Betul. Ya deh. Oke, ezem. SM ya. Jadi kalau ada pilihan huruf yang sama dengan huruf vokal yang ada dalam kata kerja, kita pakai itu dulu. Oh Oke? iya. Jadi bukan Z, tapi SZ itu pengucapannya seperti huruf S biasa. SM. SM, oke? SM. Deh. T. Terus TSL Bagus. mungkin. Bagus. En esik Oke. mi esum Yang mana? yang ada titik duanya. Bagus. Ti eztek. Hashtag, oke. Bagus. Ek eznek. Oke. Bagus. Oke. Mongso, sekarang yang definite ya. Oke. N SM, 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 T SZ, E SZ, Mi mana ya? Mi Zup. Oke. Bagus, Mbak. Pilihannya bagus, hanya saja pengucapannya beda. Kalau ada ketemu huruf S, terus ada 2 Z, itu bukan SZUK, tapi sebenarnya itu huruf S 2 kali. Jadi huruf SZ 2 kali, itu kalau double, itu S yang pertama itu hilang. Jadi SZZ itu sebenarnya huruf SZ 2 kali. Jadi kita nggak SZUK, tapi SZUK. S-suk. Jadi S, jadi huruf S double jadinya ya. Jadi S-suk. S-suk. Oke, Mi S-suk. Di Ezitek. Ezik. Oke. The moment of truth. Oke deh. Oke. Alright. Bagus. Tek ya. Oh, tapi kok itu Mas S-nya 2 kali ya? Ya, itu tulisannya 2 kali. Ya, kukira Z-nya 2 kali loh. Karena kan S, kata dasarnya EEZ, terus tinggal ditambah ZUK yang ada titik 2. Taunya S-nya yang jadi 2 kali. Kenapa ya? Ya, sebenarnya karena huruf aslinya kan SZ kan? Nah, tambahan terakhirnya Z kan? Sebenarnya Z itu hanya membantu kita memilih imbuhan akhiran konjugasi yang mana. Karena SIK itu kan huruf terakhirnya SZ, tapi kalau kita mikir secara orang bodoh gitu kan, hurufnya kan Z kan? Nah, jadi untuk pilihan konjugasi, kita pilih konjugasi yang Z juga. Jadi pakai yang terakhir, ZUK. Tapi secara pronunciasi, secara pengucapan, kita pakai pengucapan yang SUK. Jadi double. Jadi kalau kita tulis SZ, aslinya kan seperti itu sebenarnya. SZ. Tapi itu jelek sekali kalau ditulis, dan orang Hungaria nggak suka. Nggak, bukan. Kukira ditulisnya SZ, terus ZUK. Nggak pakai S lagi. Oh enggak. Double-nya double S. SSZ. Aku tadi bilangnya kebalik ya. Jadi SSZ, sorry. Jadi kalau namanya ada huruf S yang double, SZ double itu SSZ. Bukan SZZ. Aku salah ngomong mungkin. Oh gitu. Jadi perhatikan yang untuk mi ya. Jadi kalau contohnya ada kata kerja mencuci, moshni. Nah, kalau kami mencuci, kami mau mencuci gelas ini, gitu kan? Gelas ini kan objek yang pasti ya. Jadinya kita moshuk dan S-nya 2, SS, karena huruf terakhirnya S. Jadi pada intinya untuk kata kerja
untuk objek kami atau me itu kita kita duplikasikan si akhiran S-nya ini tadi, entah itu S atau SZ atau S. Kita duplikasikan, tetapi penulisannya kita potong khusus untuk yang duplikasi SZ. Kalau S, Moshuk, tetap kita tulis saja SS. Jadi memang untuk yang contohnya lagi ada isik, yaitu kami minum susu ini. Jadi I S S Z UK. Jadi tulisannya double-nya itu double S, Z-nya 1. Jadi untuk mau ringkas saja sebenarnya. Oke. Ini as the touch ya, touch. Sebenarnya kayaknya aku kebanyakan huruf T untuk yang T. Nanti aku koreksi. Jadi bukan S-Tek, tapi S-Tek. Iya. Aku kebanyakan huruf T. Sorry, salah. Nanti aku koreksi sebelum aku kirim yang filenya ya untuk hari ini, yang aku PDF-in. Nanti aku koreksiin dulu. Oke. Maaf. Selanjutnya. Udah habis, tapi nanti aku kasih ada latihan konjugasi lagi untuk Mas Indu ya. Sabar ya, Mas. Oke, sebelum kita membahas lebih detail tentang irregular, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Belum, Mas. Masih nyantol ya? Mas. Jadi khusus kalian kenapa huruf S-nya double dan segala macam nanti dengan banyaknya kata kerja yang akan kalian temui, nanti kalian akan tahu yang mana. Tapi jangan khawatir, ini nggak banyak. Ini nggak banyak. Jadi kata kerjanya gini, yang lebih banyak itu kata kerja grup pertama. Oke. Sekarang kita yang kata kerja irregular atau kata kerja yang tidak seragam atau yang bebas istilahnya atau nggak ada rumusnya. Oke, ada grup 4 ya. Kalau irregular itu grupnya, kita akan berbicara tentang B dan C karena untuk grup A itu kita sudah bahas. Kalian masih ingat kategori grup 4 yang A itu yang ion sama match sama Lenny. Mau kita flashback sebentar? Boleh. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa grup 4 yang A itu Lenny, Yoni, Manny. Yoni itu datang, Manny itu pergi, Lenny itu to be. Ya. Jadi, kenapa nggak kita bahas? Karena kita harus menghafalkan. Oke, jadi konjugasinya kalian bisa lihat ke belakang lagi ya. Oke, kalian bisa mundur, lihat hafal yang sebelumnya. Oke, udah kebablasan. Oke, sekarang kita akan bahas grup B dan C, yaitu konjugasi grup B dan C. Sebagian besar menggunakan kombinasi 2 konjugasi. Seperti yang aku bilang sebelumnya, bahwa konjugasinya itu ada campur baur, gitu kan, seperti ini, kan konjugasinya grup 4 untuk definite, konjugasinya kita pakai konjugasi yang definite tapi grup 2. Kalau indefinite, konjugasinya pakai konjugasi yang grup 3. Walaupun ini grupnya grup 4. Ini rumus yang aku temukan, aku analisa ternyata seperti ini. Tapi jangan selalu jadikan patokan karena pasti ada pengecualian. Oke, jadi pada dasarnya kata kerja yang masuk grup 4, B dan C, memakai kalau objek yang definite kita pakai konjugasi definite yang
nomor 2. Hmm. Oke. Jadi untuk kata kerja grup 4, konjugasinya kita pakai konjugasi grup nomor 2 untuk objek definite. Terus, kalau indefinite, kita pakai konjugasi indefinite tapi grup yang nomor 3. ICAS. Oke. Kita coba lihat di sini. Ini kita tidak membahas, kita tidak latihan, tapi aku kasih semuanya. Jadi kalian bisa lihat dan kalian hafalkan. Ada beberapa. Oke. Nanti kalian lihat aja nanti di aku yang untuk T ini aku ada kesalahan ini. Kenapa aku doublekan? Kalau kalian lihat ini, sebenarnya ini bukan isuk tapi isotok. Di sini ya. Nanti aku ganti di sini. Sorry, aku ada kesalahan masukin kesalahan konjugasi. Aku copy yang T untuk yang definite bukan T isuk tapi obviously bukan isuk karena isuk itu masuk yang konjugasi untuk kami. Jadi ini bukan isuk tapi isotok. Sorry. Ya isotok karena ini definite. Sorry, isatok. Aku aja masih bingung kadang. Oke. Jadi untuk yang ini kalian harus hafalkan ya. Sayang sekali. Terus tapi rumus ini hanya untuk membantu kalian memahami ini datangnya dari mana sih, gitu ya. Jadi ini rumus yang untuk konjugasi definite, ini konjugasi yang indefinite. Dan bedanya yang di sini sik karena ini ICAS, esik ini sama ini kata kerja ICAS. Tapi masuk ke kelompok grup 4. Karena itu untuk indefinite punya akhiran ika yang aku highlight kuning. Oke. Nih, masalah menghafal. Jadi yang bisa dilihat kalau definite, lagi-lagi kan contohnya untuk vest, itu membawa atau bisa juga membeli. Itu untuk me, S-nya 2 ya, S, Z. Tapi untuk indefinite, enggak. Terus untuk any, makan, kita udah bahas tadi. Untuk tiny, meletakkan. Untuk definite, lagi-lagi S-nya 2. Jadi bukan pengucapannya juga agak panjang, bukan tesuk, tapi tesuk. Jadi 2 suku kata, 1 suku kata terakhir pakai huruf S, suku kata berikutnya berawalan huruf S, jadi tesuk. Oke. Terus untuk vis, membawa. Sama S-nya 2. Visuk. Untuk minum, isuk. Nah, tapi untuk ini mempercayai hisitek. Hisuk. Nah, aku salah nulis ke dinnya. Kebalik-balik. Kemarin malam lembur soalnya. Mas, nggak usah gitu-gitu, Mas. Tenang. Oke, jadi saya ulangi lagi koreksinya ya. Koreksi, jadi untuk untuk P, ini bukan isuk, tapi isitek. Sorry, isatok. Bukan. Terus untuk T, yang di sini bukan. Ini kebalik. Jadi yang sini hisitek. Terus yang itu, yang mi itu hisuk. Ya, ini kebalik. Oh, Dehuya Bajuk. Aku bodoh sekali. Oke, lanjutkan ya. Oke, sekarang irregular.
Yang kedua, yaitu irregular khususnya yang C, yaitu yang Korsic, Seksik. Contohnya ada dua yang aslinya, tapi aku tambahkan Horoksik karena sama. Di sini sebenarnya kenapa masuk kategori 4 dan C pula, karena Orsik, Seksik, Horoksik, kata kerja semacam ini, kata dasarnya itu tidak semena-mena kita potong ikannya terus menjadi kata kerja dasarnya itu Orsni, Seksni, itu nggak ada. Jadi Orsik ini berakhir menjadi Olutni, kan sini. Kata kerja irregular utni, utni. Jadi Orsik itu kalau kata dasar menjadi Olutni. Teksik ini menjadi Tekutni. Horoksik jadi Horogutni. Nah, tapi di sini kita tidak menggunakan kata kerja dasarnya, tapi kita akan menggunakannya untuk bentuk lampau. Jadi kenapa kita perlu tahu akhirannya ini. Oke. Dan kalau kita perhatikan, seperti yang saya highlight, kuning, perhatikan sisipan huruf vokalnya. Nah, di sini kita akan mulai belajar kata kerja apa sih yang harus kita sisipkan, kata kerja. Yang harus kita sisipkan huruf vokal. Tadi kan ada kan huruf vokal yang konjugasi yang ada huruf dikurung kan, huruf O sama E. Nah, di sini kita akan belajar kata kerja apa saja yang akhirnya huruf yang dalam kurung itu kita pakai. Yaitu grup irregular nomor 4 yang C. Kalau kita lihat di sini kata kerjanya Orsik atau tidur, ada bentuk definite, ada bentuk indefinite. Jadi kenapa? Karena kata kerja tidur ini bisa diikuti objek pasti, dan bisa juga tidak diikuti objek. Contohnya aku tidur aja gitu loh. Tapi kan ada yang ada satu kata kerja yang tidur tapi berobjek. Tapi nanti kita bahas lagi kan. Itu nanti kata kerja yang mendapatkan awalan. Nah, tapi itu kita itu untuk yang nanti jangan bikin pusing dulu. Yang penting kita tahu bahwa kata kerja Orsik ada dua versi definite dan versi indefinite. Sebenarnya rumusnya sama, seperti X, IKS tadi, hanya saja di sini yang untuk indefinite ada tambahan O, bukan Olstok, tapi Olsotok. Di sini yang huruf dalam kurung O kita pakai. Untuk yang ek mereka, kita tambahi huruf A, Olsonok. Jadi bukan Olsnok, tapi Olsonok. Oke. Terus untuk Seksik berbaring, nah berbaring kita tidak ada versi yang definite. Kita hanya ada versi indefinite karena saya berbaring udah gitu aja. Nggak dibikin objek. Nah, lagi-lagi untuk subjek ki sama subjek subjek kalian sama subjek mereka, kita harus kasih tambahan konsonan, vokal, yaitu E. Kenapa huruf E? Santi bisa jawab. Kenapa bukan O? Kenapa bukan vexotek? Mungkin berkesinambungan. Karena apa namanya, komposisi huruf vokalnya pakai E ya. Itu sih jawabannya. Oke. Sekarang untuk marah, horoksik itu marah. Lagi-lagi kita nggak ada versi definite. Adanya versi indefinite, kan kita bilang aja gini, saya marah. Kalau kita bilang saya marah denganmu, nah denganmu itu sebenarnya bukan objek karena ada preposisi di depannya. Kita nggak, di sini tidak dianggap objek. Jadi kita hanya ada versi indefinite. Oke. Terus lagi-lagi untuk T kalian, mereka, kita kasih tambahan sisipan huruf vokal. O, bukan horoksotok, bukan horoksetek ya. Bukan yang O titik 2 karena itu
masuk ke kategori huruf vokal yang mogos. Oke. Jadi ini salah satu jenis kata kerja yang kita akhirnya memakai sisipan huruf vokal. Jadi huruf yang dalam tanda kurung. Kalau kita lihat, nah kan di sini kan ada huruf, contohnya ikes ya yang indefinite sini. Ini ada huruf dalam kurung O, E, sama E. Nah ini kita memakai kalau kita ketemu huruf yang ikes. Tapi lagi-lagi tidak selamanya rumusnya bisa dipakai. Kadang ada pengecualian. Oke. Sampai sini masih nyantol? Atau ada pertanyaan? Belum ya. Jadi sebenarnya ini sebenarnya ini grup 4 kan. Jadi grup 4 itu sebenarnya akan lebih baik kalau kita hafalkan. Tapi kalau kalian kan mungkin kalau di internet mungkin kan nggak ada kan itu. Aku coba konjugasi rumus kalau dalam bahasa Prancis sama bahasa Belanda ada tuh aplikasi untuk mencari konjugasi kata kerja di setiap kala waktu. Ya. Cuma untuk bahasa Hungaria aku belum nemu. Jadi kalau kalian mau memperbanyak tata bahasa yang sudah kalian konjugasikan, kalian akan sering tidak ketemunya di Google. Jadi kalian harus berlatih membuat konjugasi sendiri. Oke. Berikutnya, kata kerja yang kita sisipkan huruf vokal. Oke, sekarang kita coba sisipan huruf vokal. Itu hanya terjadi pada konjugasi indefinite. Kebanyakan ya, itu hanya terjadi pada indefinite. Kalian bisa lihat, ini kopian dari konjugasi atau rumus konjugasi yang indefinite. Kalian bisa lihat di bagian bawah itu hanya T sama ek yang ada sisipan huruf vokal. Kalian hafalin kalian ingat-ingat saja. Terus tapi tidak semuanya, hanya untuk grup yang pertama. Tapi ya untuk ya lagi-lagi ya kita jangan terlalu berpatokan, tapi at least secara general kita tahu rumusnya bagaimana. Oke. Sisipan huruf vokal terjadi pada beberapa kata kerja irregular, grup 4, sebagian yang berakhiran dengan huruf SZ, seperti ikes tadi yang sudah terakhir kita bahas, dan menggunakan konjugasi grup ikes. Kecuali untuk yang terakhir, ek sama önök. Oke, karena untuk ikes itu sebenarnya knock-neck itu cukup untuk ek sama önök. Tetapi untuk yang huruf yang kata kerja yang masuk irregular ada tambahan huruf vokal. Contohnya seperti tadi olsik, kalau ek menjadi olsonok. Walaupun dalam rumus ikes nggak ada tambahan sisipan huruf vokal, tapi pada prakteknya kita tambahin. Tapi saya tidak mau merubah tatanan rumus konjugasi ikes karena nanti rancu. Yang penting kalian tahu bahwa kalau kata kerja masuk keempat, grup keempat, dan berakhir dengan punya akhiran SZ, itu untuk subjek ek, itu ada sisipan huruf A. Contohnya olsotok, olsik, jadi olsonok. Kalian tidur, jadi olsotok. Veksetek, kalian tidur, mereka tidur, veksenek. Oke. Sorry, bukan tidur, tapi berbaring. Oke. Ada lagi. Sisipan huruf vokal jika kata kerjanya berakhir dengan IT. Masih ingat kata kerja zoldit yang aku kirim lewat WhatsApp, menghijaukan? Kan? Ini aku kurang huruf I lagi di sini. Bukan zolteni, tapi zolditeni. Nah, ini saya mengerjakan kemarin. Oke, sekarang kita lihat. Dan hanya terjadi pada
kata kerja indefinite. Dan kita lihat soll die Tun. Kalau kami menghijaukan, T-nya menjadi soll die Tetek. Ya kan? Kenapa nggak soll die Tetek? Kan ada E-nya kan? Ada huruf E titik 2. Kenapa akhirnya akhir peran konjugasinya Iya. tek? Kenapa? Nggak ada yang tahu. Karena lebih kedengaran enak, soll die Tetek. Soll die Tetek bagus, tapi lebih enak soll die Tetek. Oke, tapi sebenarnya kalian jangan terlalu terpaku dengan yang jenis vokal mogo sama me itu hanya panduan, tapi kalian dengarkan dengan hati. Terus Zoldi untuk mereka Zoldi Tenek. Oke, terus yang berikutnya paroshit. Paroshit itu menjodohkan atau memasangkan. Kalian memasangkan paroshit totok. Oke. Kalau di sini sih kita bisa nebak karena semua hurufnya itu masuk, hampir semuanya masuk ke, kan ada 3 huruf vokal ya, A, O, sama I. Huruf A, O itu masuk ke kategori huruf vokal me, yang berat ya. Jadi kita pilih yang O. Tapi kan itu ada huruf I. Huruf I kan masuk ke yang mogosnya, tapi kalah dengan huruf AO. Oke. Terus untuk mereka parushitonok. Itu kita pakai yang onok. Parushitonok. Mereka memasakkan atau mereka menjodohkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi untuk sisipan huruf vokal itu kita lihat, kita bisa ingat, yaitu kata kerja yang akhirannya huruf SZ ya, dan itu ke ICAS, tapi itu tidak semuanya, hanya beberapa. Terus yang kedua, kita menyisipkan lagi huruf vokal jika kata kerjanya itu berakhiran dengan IT. Oke. Terus ini ada yang aku highlight. Nih, kan Zoldit untuk yang indefinite, kamu bukan Zoldits, tapi Yoldites. Di sini ada sisipan juga, tetapi secara rumus memang udah ada pilihan ESZ atau S, nggak ada di dalam kurung. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa bukan Yoldits, tapi Yoldites. Paroshit, bukan paroshits, tapi paroshitos. Kan kalau kita pakai feeling lagi, kita dengarkan Yoldites. Yoldits sama Yoldites. Lebih enak diucapkan yang mana? Yang Yoldits atau Yoldites? Lebih enak Yoldites kan? Coba kalian pilih. Zoldits, Yoldites. Lebih gampang, lidahnya nggak terkilir kalau kita bilang Yoldites. Sama dengan paroshit. Bukan paroshits, tapi paroshitos. Jadi kita bermain feeling. Kita banyak bermain feeling. Oke, tapi nggak apa ya. Yang penting kalian udah tahu teorinya seperti ini. Akan lebih baik kalau kalian menghafalkan, tapi setidaknya kalian tahu rumusnya. Dan untuk yang kata kerja berakhiran IT ini, itu masuk ke grup yang pertama. Kelompok kata kerja yang pertama. Jadi kebanyakan huruf yang berakhiran IT ya seperti ini konjugasinya. Oke, sampai di sini udah kebanyakan kata kerja atau masih nyantol atau gimana? Masih nyantol? Iya, Mas. Masih oke. Masih oke ya? Nyimpan. Masih nyimpan ya? Oke. Oke, sekarang aku mau nyoba sama Mas Hindu nih. Mas Hindu masih di sini? Masih. Oke, ini agak mengulang. Nah, tadi kan horoksik marah kan kita sudah kan tadi. Coba
Bisa nggak Mas dicoba dikonjugasikan? Jadi yang sebelah kanan ini hanya panduan karena kata kerja horoksik itu satu grup dengan kata kerja oludni atau orsik, kaikudni atau feksik. Jadi mereka masuk satu grup. Jadi bisa jadi patokan untuk yang horoksik. Kira-kira bagaimana Mas? Tadi ini bisa menjadi bantuan untuk rumusnya. Di sini bantuan contoh teman-teman. Di sini rumusnya. Oke Mas. Saya horok horoks horoks masih dipegang horoks, S-nya masih dipegang ya. Horoks Om. Yang mana? Yang O yang tanpa titik atau O? Kalau O sama yang O pertama tuh suaranya seperti apa, Mas? O yang titik dua. Itu O yang pertama itu seperti O dalam bahasa Indonesia. O. Tapi O titik dua itu seperti kalau dalam bahasa Jerman itu schön. Jadi mulutnya agak tutup. Seperti Dankeschön. Seperti huruf E. Bagus. Oke, kita ulangi. Horok, bukan horoch. Itu kalau G sama S tetap saja kita nggak asimilasikan. Jadi horok. Bukan S biasa. S dalam bahasa. Horoks. Om. Oh, yang mana? Yang pakai titik? Yang terakhir, yang ketiga, yang titik dua. Titik dua. Santi, yang mana kira-kira? Horok? Yang O-nya O titik dua atau O tanpa titik dua? O tanpa titik dua. O tanpa titik dua. Oke. Bisa bantu jelasin Mas Indu? Soalnya itu kan horoch itu kan A sama A ya. Di dalam horochnya. Nah, itu termasuk Mei, Magan, Hazok yang bawah tuh. A. Nah, pasangannya tuh harus yang di situ. Nah, kalau ini kan berarti kan kalau O titik dua tuh adanya di Magas, jadi pakainya yang itu, yang tanpa titik dua. Oke, paham. Oke, gitu ya. Paham ya, Mas? Kenapa harus milih yang pertama, yang O tanpa titik atau O dengan titik dua? Jadi, kalau Mas Sindu coba hafalkan atau ingat-ingat, dalam bahasa Hungaria, huruf vokal itu ada dua kategori dalam kalau digrupkan secara pengucapan. Jadi yang mogos, tinggi, atau yang me, rendah, atau me yang dalam, atau yang berat. Jadi kalau kata kerja komposisinya terdiri dari vokal-vokal yang me, akhiran konjugasinya kita juga cari yang komposisi vokalnya yang hurufnya me. Oke, jadi kalau kata kerja horoksik, vokalnya A itu masuk ke me, berarti aku cari konjugasi akhiran konjugasi yang hurufnya me juga. Di sini yang me hanya O. Jadi kita pakai yang O. Jadi horoksom. Gitu. Oke, lanjutkan Mas Indu. T atau kamu? T horok. Indefinite ya. Horoks. T horoks. Ol. Ya Mas, teruskan. Horoks. Horoksik. Bukan, itu T ya. T kamu ya. Ini. Horoks. Ol. Yang mana? OL. OL biasa. Atau OL titik dua? OL biasa. OL biasa. Bagus. Jadi horoksul. Horoksul. Oke. Terus yang mereka atau Anda? Horoksik. Horoksik. Oke. Mi horoks. U-nya yang mana? U biasa. Oke, udah nyantol ya sekarang. Oke. T, kalian? T horoks setek.
Hmm, Setek atau huruf boleh nggak? sotok. Oke. Jadi kalau AA nggak mungkin ketemu E ya. Oh, Oke. Jadi oh, kembali iya lagi iya iya. ke kategorinya Huruf ya. sotok. Mhm. Ya. Oke. Sekarang mereka, Hook, horoks, hooks, horoksanak. harus Eh, sendak. Mhm. Bagus. horoksan. Ya. Jadi lagi-lagi ya, SZ ini, X ini, walaupun kita pakai IK, tapi ada tambahan sisipan A-nya. A. Ya. Hmm. Jadi ini untuk lagi-lagi ini kan kata kerja irregular, jadi sebenarnya kita harus menghafalkan, tapi 90% kita bisa cari rumusnya, walaupun nggak selalu, jadi cuma 90% maksimum, kadang kurang dari itu. Oke. Tuh. Nah, ini jawabannya benar ya semuanya. Oke. Oh. Siapa mau nyoba? Aku sekarang Santi. Ini huruf kata kerja parasit. Paro, paro, Oh, yang paro tadi. itu artinya humidity. Parash itu humid, parasit itu humidify. Atau kalau dalam bahasa Indonesia aku nggak sempat, otak aku belum nyambung tadi kemarin. Membuat humid, membuat lembab ya. Aku membuat apa ya? Lembab, ya. Lembab ya, oke. Hmm. Parasitoni. Oke. 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 Yang indefinite deh coba. Yang indefinite, oke. Ya. And parasito yang OK-nya nggak pakai titik dua. Mhm. T, Terus, parasitas. AAZ, bukan parasitas, tapi parasitos. parasitos. Kalau A tanpa coret itu O. Oh, ya, parasitos. Oke. En, parasitani, ya parasit. Oke. Ya. Oke. Bagus. Mi. Mi, parasitum Mhm. yang nggak pakai titik. Dua. Oke, bagus. Ti, parasituk yang nggak pakai titik. Mhm. E, parasitanak. Parasit, Parasitanak. parasitonok. Bagus. Tonok. Oh ya. Oke. Mas Mangso masih di sini tuh. Sip, sip. Yuk, Oke, yang definite ya. oke. N, N parasitom, Mhm. T parasitot, Mhm. E paras, E parasiti, Mhm. Mi, Mi para, Mi parasijuk, Bagus. Yang Ti pertama atau kedua? par, yang pertama, Mhm. kemudian Ti parasijatok, Mhm. Di parasit catuk, bagus. Ti parasijatok, Ek parasit, Ek parasijok, Parasit cak. parasijak. Mhm. Parasit cak. Oke. The moment of the truth. Hmm. Nah, kalau bisa dilihat di sini, ternyata di sini ada Oh, tambahan parasitotok. foto. Mhm. Oh, Kenapa? Aku mau flashback lagi ya. Lalu kita coba flashback. Parasit dibikin infinitifnya bukan parasit nih, tapi parasit toni. Ya kan? Sebenarnya kalau kita sudah bisa membuat infinitif dari kata kerja yang berakhiran it, secara otomatis kita harus kasih tambahan huruf vokal. Jadi parasit toni. Jadi ada tambahan huruf vokal. Nah, ini bisa buat kita mengingat kalau ada waktu kita bikin infinitif atau kita bikin kata kerja dasar, kita harus memberi tambahan huruf vokal, kemungkinan besar atau kayaknya selalu dalam bentuk indefinitif kita akan juga menambahkan huruf vokal.
Oke, jadi parasitoni ada tambahan huruf vokal O. Untuk konjugasi indefinite, kita memilih yang pakai tambahan. Jadi yang dalam kurung kita pakai. Oke, sama halnya seperti zoldit. Zoldit menghijaukan dalam bentuk infinitifnya bukan zoldni, tapi zolditeni. Kita kasih tambahan huruf E. Parosit menjadi parositoni. Kita kasih tambahan huruf O. Parositoni. Jadi, kalau dalam bentuk infinitif, berubah atau mendapat tambahan huruf vokal, kemungkinan besar atau kayaknya selalu, nanti untuk konjugasi indefinitif, kalian dan mereka, kita juga kasih tambahan huruf vokal. Atau kita memilih konjugasi yang ada tambahan huruf vokal. Oke. Jadi secara general, mungkin 80% aku nggak bisa bilang lebih dari itu. Kata kerja yang akhiran IT itu harus dikasih tambahan huruf vokal untuk konjugasi indefinitif. Atau kita menggunakan huruf vokal yang dalam kurung. Sama juga dengan untuk kata kerja yang punya akhiran SZ. Kita kasih tambahan untuk huruf vokal untuk T sama E. Oke. Nyantol? Masih nyantol? Oke. Nanti kalian latihan aja dulu, latihan ya. Siap, Mas. Oke, jadi itu tadi latihan kita tentang konjugasi. Kita masih melanjutkan konjugasi, karena konjugasi itu banyak sekali, ya banyak kata kerja. Dan saya harap kalian nanti berlatih dengan kata kerja yang saya kirimkan kemarin di Excel, atau kalau kalian nemu di jalan, atau lihat di Google, atau pas baca buku ada kata kerja, kalian bisa coba konjugasikan. Jangan takut salah, nanti kalau minta koreksi tinggal DM saya saja, nanti saya membantu untuk mengkoreksi. Oke, sampai di sini jelas ya? Semoga jelas. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa, jangan takut bertanya. Mas Indu gimana? Bisa mengikuti, Mas? Masih bisa, Mas. Bisa ya? Jadi pada intinya, kita belajar atau mengingat rumus-rumusnya. Oke, tadi kayaknya kelas hari ini kita nanti sebatas ini dulu saja. Takutnya nanti mendidih. Ada, aku mau bahas sekilas tentang apa sih yang dinamakan objek pasti dan tidak pasti. Ya. Mau diterusin sebentar atau sudah saja? Udah dulu. Break nanti Tapi nggak tahu yang dulu. lain. Setelah Iya kan? Oke. kayaknya Kerja lagi. enggak sih. Ya, oke. Jadi sebelum saya tutup, ada pertanyaan, Santi, Mongso, Sindu? Belum sih. Jelas, Mas. Jelas. Jelas ya? Jelas. Paling kalau mau nanti yang Excel nanti beberapa ya, Mas. Ya. Dikirim buat Ya. dicekin. Saya tunggu dengan senang hati ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan untuk kelas hari ini. Nanti saya akan kirimkan ke grup hasil slide PowerPoint yang untuk hari ini. Terus nanti minggu depan kita akan mulai membahas sedikit tentang objek definite dan objek indefinite. Tapi secara general sebenarnya itu dalam semua bahasa sama ya kategorinya, cuma kita lihat dalam bahasa Hungaria bagaimana, terus kata-katanya itu bagaimana. Contohnya kalau dalam bahasa Inggris kan ada the, jadi artikel yang berawalan dengan the itu pasti artikel definite.
Sama juga dengan dalam bahasa Hungaria. Cuma the itu kalau dalam bahasa Hungaria itu o. Oke, sampai gitu. Oke, terima kasih semuanya. Jó éjszakát, jó pihenést. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Oke, terima kasih, selamat beristirahat. Terima kasih sekali kalian sudah mengikuti kelas hari ini. Remélem, hogy ez hasznos lesz nektek. Saya berharap bahwa kelas ini akan berguna buat kalian. Oke, sampai ketemu minggu depan. Akkor jövő hét péntek. Oke, sziasztok! Iya. So, köszönöm szépen. Köszönöm. Sziasztok!